55 tahun usianya. Aduh, itu sesuatu yang menurut saya sangat luar biasa. Sudah sampai ke level seperti ini. Jadi level. Dan itu usia yang sangat matang untuk menjadi pemimpin. Either Anda punya jabatan atau tidak punya jabatan. Bayangkan. Jadi kesimpulannya, Anies tetap harus bersiap-siap maju 2009? Enggak, kalau saya enggak. Oh enggak? Kalau saya itu berpikir dia harus menjadi pemimpin. Saya mengatakan saya itu enggak peduli sama Anies. As long as dia masih menjadi man of value, manusia yang punya nilai, maka saya akan terus mengapresiasi dia. Tapi begitu dia sudah bagian dari kabinet, nah Anda tidak lagi jadi man of value. Ya Anda teman saya, tapi saya tidak akan mengikuti Anda lagi. Kan begitu. Selesai. Makom Refli Harun di omon-omon, ya kan, podcast, YouTube, ya kan, ngeritik orang, ngeritik sana, dibilang sakit hati sama Jokowi. Makom kita apa nih? Makom Ya kita. kan? Makom Sudirman Said bisa menjadi pejabat publik. Masih ada potongan. Masih ada potongan. Ada record, ada potongan kan gitu. Makomnya saya pengusaha, tapi juga sekaligus ideolog, ya kan, memberikan guidance dan Pemimpin pikiran. ya. Jadi kalau misalnya kita mau melampaui makom kita masing-masing, itu justru kita mengalahkan kodrat, menyalahi kodrat. Nah, ada orang yang punya makomnya besar, tapi dia tidak mau memanfaatkan itu. Ya Anies misalnya, menurut saya, kalau Anies, Tajam. Belakangan ini yang saya khawatirkan apa? Bukan cara penyampaian, tapi ilahiyahnya nih makin hari makin dalam nih. Wah. kalau misalnya Anies ya, karena kan saya nggak peduli, karena begini, orang mengatakan saya sakit hati sama, ngapain sakit hati sama Jokowi? Ya? Tidak ada sakit hati. Yang kita lihat tuh, kita nilai itu adalah kita ingin bangsa ini lebih baik. Nah, saya menganggap bangsa ini rusak dalam semua sistem politik, ekonomi, sosial, budaya. Walaupun menurut lembaga survei rating approval sampai masih 80%. Kita bingung. Indikatornya apa? Jangan-jangan dia nggak pakai indikator. Pakai survei. Iya, maksudnya bansos digelontorkan, disurvei, ya kan? Nah, tidak banyak orang seperti Anies yang gifted, yang diberikan kemampuan luar biasa. Saya pernah suatu saat duduk-duduk waktu kuliah, saya bercanda, ente ini bisa jadi presiden, tapi sekarang nggak bisa, karena presiden bla bla bla. Saya nggak mau mengulangi karena ini nanti jadi sarah, padahal itu main-main doang. Saya mengakui dia sudah menjadi calon pemimpin itu ketika masih mahasiswa. Dan saya tidak melihat di antara orang-orang lainnya. Bibitnya udah kelihatan ya? Bibitnya udah kelihatan. Kata orang yang kuliah di UGM itu 3 saja. 3 orang UGM. 2 atau 3 lupa saya. 1 tidak bisa pasang dasi. 3 tidak bisa pasang dasi, anak UGM. Kedua tidak bisa nyetir mobil. Dan ketiga tidak bisa bahasa Inggris kalau orang desa kan katro. Anies tiga-tiganya punya. Nah, Anies tiga-tiganya lewat ketika dia mahasiswa. Artinya dia memang sudah luar biasa. Makanya saya selalu bercanda. Ini saya sama Anies ini kalau datang ini walaupun satu generasi, saya kalah semuanya. Kalah cerdas, kalah populer, kalah pintar, kalah ganteng. Semuanya kalah. Nah, sayang sekali kalau ini tidak dimanfaatkan untuk menjalankan tugas profetik, tugas kenabian, membawa bangsa ini dari kegelapan yang sangat Minat dulu mati ilan nur. Iya. Gitu. Saya jadi ingat tahun 2007-2008 ya. Ketika pertama kali sama, kita juga menangkap. Saya kan ketemu pertama kali 2005 dan waktu itu kan lagi Obama kan. Iya. Jadi kita lihat beliau ini bisa jadi Obama Indonesia.
2008 mulailah mikir-mikir soal track segala macam. Di ruangan meeting itu, saya ingat di Bandung satu hotel. Ada beberapa teman yang sekarang juga menjadi bagian dari tim. Pertanyaan saya ini, kita ini mau menjadikan Anies presiden atau pemimpin? Kalau presiden itu hanya job saja, job title. Tapi pemimpin kan bisa banyak peran ya. Betul. Tidak harus jadi apapun, kalau memang dia punya kemampuan menggerakkan maka dia pemimpin. Dan itu yang menurut saya akan selalu pegang terus, mempertanyakan ini bahwa kita ini Indonesia ini butuh pemimpin banyak. Presiden hanya satu memang, menteri hanya 34, tapi pemimpin begitu banyak diperlukan. Jadi kalau boleh sih bukan hanya Anies tapi juga semua kawan-kawan ini terus mengisi peran-peran kepemimpinan dimanapun mereka berada. Jadi karena itu tidak pada tempat yang tadi orang yang sudah diberi makom begitu tinggi, kemudian hanya berpikir soal judul-judul jabatan itu. Apalagi dalam lingkup yang tidak makomnya dia kan artinya jadi capres, jadi cagup, itu kurang bagus. Jadi kita semua adalah pemimpin kan, sama Insya Allah sebagai tanggung jawab ya, bukan sebagai klaim. Tapi persoalannya adalah lingkup kita itu masing-masing. Nah, Anies diberikan lingkup yang gede banget, ya kan? Saya candaan saya, ini ada ibu-ibu kan, relawan-relawan ulang tahun Anies tanggal 7 Mei kemarin, 55 tahun usianya. Baru kemarin? Iya 75. 7 Mei. Saya tuh selalu ingat tanggal lahir orang, 7 Mei Anies, tapi tidak pernah mengucapkan selamat. Karena nggak pernah ngucapin selamat ke Bang Refli kalau ulang tahun. Iya, 28 Oktober. Nah, itu tanggap hati, itu tidak apple to apple. Kalau saya ingat tanggal Anies ulang tahun, itu wajar. Dia ingat saya nggak wajar. Tapi parcel lebaran adalah sedikit. Nah, kita harus akui kan. Jangan-jangan sama parcel ini. Iya, sama lah ya kan. Minimal adalah ada. Kan. Jadi 55 tahun usianya. Aduh, itu sesuatu yang menurut saya sangat luar biasa. Sudah sampai ke level seperti ini. Jadi level. Dan itu usia yang sangat matang untuk menjadi pemimpin. Either Anda punya jabatan atau tidak punya jabatan. Bayangkan. Jadi kesimpulannya, Anies tetap harus bersiap-siap maju 2009. Enggak, kalau saya enggak. Oh enggak? Kalau saya itu berpikir dia harus menjadi pemimpin. Selama dia selalu istiqomah dengan perubahan, dengan ide-ide baik tentang negara. Baik di pemerintahan atau tidak di pemerintahan, oke. Nanti biarkan takdir yang akan membawa dia. Cuman sebagai manusia, orang harus bersiap berbaris. Nah, baris berbarisnya itu bisa jadi dia bentuk ormas, bentuk partai politik, ya kan? Jangan kemudian memang saya kalau nggak mobil kita jelek, pakai mobil orang yang bagus, memang kita nikmati. Ya kan? Bisa butuh pinjaman ya. Tapi tidak ikut memiliki. Tetap aja mobil orang kan. Begitu orang lain nendang kita kick, ya kan? Kick us out, selesai lah. Pergi kau. Kau pakai mobil-mobil saya enak aja. Nah, saya sampai mengatakan begini. Di Indonesia ini ada tokoh-tokoh besar, baik karena dia besar kekuasaannya maupun besar usahanya, combine, atau dia senior, dan dia bisa jadi informal leader, Surya Paloh, ya kan? Atau yang paling senior, JK, kelahiran tahun 42, usia 8. Menjabat apapun kecuali palang merah di Indonesia, tapi pengaruhnya. Saya melihat dimanapun posisi dia tetap leadership-nya ada. Ya kan? Saya setuju. Kemudian ada lagi yang namanya SBY, nggak bisa kita deny dia. Megawati dulu, yang kelahiran 47. Mau dimanapun dia, ya dia Megawati. Suaranya didengar ya. Suaranya didengar. Tahun 49. Nah, ada dua lagi. Surya Paloh kelahiran 51 dan Prabowo kelahiran 51. Sekarang jadi presiden. Prabowo jadi presiden. Nah, ini kan tokoh-tokoh senior yang didengar orang kalau ngomong. Dan dia punya kekuasaan. Karena dia ketua umum partai politik, atau majelis tinggi partai politik, karena dia pengusaha dan lain sebagainya, atau dia mantan pejabat. Anies to some extent belum masuk level di sini. Karena karena dia belum, kesempatannya belum datang. Kesempatannya belum ada, dan dia kalau balik ke DKI turun dia. Nggak bisa masuk level dewa ini dia. Saya kira level beliau ini
kan terbangun baru dari segi namanya position power seperti tadi. Iya, iya. Dia punya pengaruh karena posisi. Tapi yang namanya personal, yang itu diterjemahkan dengan modal sosial kan? Iya. Pikiran, kontribusi pada masyarakat, menggerakkan, kemampuan memberikan solusi pada berbagai macam. Itu ini kesempatannya sebetulnya. Iya. Ini adalah kesempatan bagi beliau untuk mengetes sejauh mana dia bisa ngembangin personal power. Yang itu akan awet mau dimanapun dia berada. Gitu. Iya, dan itu akan lebih dihormati orang ketimbang dia pakai kendaraan orang lain. Karena pemilik kendaraan yang bilang, kau pakai kendaraan saya, tolong dibersihin. Selesai. Tolong Balikin. angkutin. Iya. Betul, setuju. Jadi dia nggak pernah naik level. Makanya itu juga yang membuat kita jadi intelektual bebas nih enak, nggak jadi anak buah orang. Jadi siapapun manggil. Kalau kita nggak suka aja. Cuma ibu saya yang bisa memanggil dan memerintahkan saya. Tapi ibu saya udah meninggal. Yang kedua istri saya. yang lain nggak ada. Ya kan? Tapi itu perlu diuraikan. Iya. Yang mana, Mas? Siapa di sekelilingnya itu menentukan sikap dia. Iya, Jadi iya, kalau bisa iya. diingatkan Iya. bahwa orang-orang seperti Bung Refli, seperti saya Yusuf itu betul-betul menjadi advisor dalam sikap tindak, bukan orang-orang yang ditengarai punya kepentingan pribadi yang akhirnya membuat dia terkungkung. Itu perlu Betul. Ya, kalau saya itu perlu dijembrengkan itu supaya saya agak terus terang itu begini ya. Saya ini kalau ngomongnya tanpa tedeng alih, insya Allah nggak punya agenda apa-apa. Gini, orang itu ya selalu nikmat kalau kita berada di seputar kekuasaan. Saya ngikutin Anies misalnya. Saya tuh bukan Refli Harun, tapi orang di sekitarnya. Saya ngikutin Anies, tapi kalau nggak ada gula-gulanya buat apa? Iya. Kan begitu. Beda sama Fadlizon ngikutin Prabowo. Gulanya banyak. Oke? Kita kan frankly speaking. Iya. Fadlizon tuh tidak punya record kecuali ngikutin Prabowo. Dari mulai mahasiswa sampai sekarang. Even Sampai hampir habis sekarang. Iya. Nah, tapi gulanya banyak. Ya kan? Orang besar pengusaha. Karena itu kemudian moral hazardnya adalah, aduh, kalau nggak ada jabatan gimana ini hidup kita? Akhirnya orang-orang sekitarnya muncul moral hazard. Makanya kalau mau berpolitik seperti ini harus kita selesai dengan problem-problem pribadi kita. Iya, setuju. Ya, Walaupun tidak kaya, tidak apa, tapi yang penting selesai dulu. Jadi Bung Refli, filosofi hidup saya itu orang yang paling terdekat yang bisa kita percaya kata orang itu adalah cermin. Iya. Iya kan? Kalau saya malah cermin pun itu tidak bisa dijadikan patokan. Karena sejelek apapun orang kalau berkaca merasa dirinya tidak jelek. Iya. Yang bisa mengatakan dia jelek atau tidak jelek adalah orang yang di luar. Iya. Jadi kalau kita percaya orang dalam, berarti kita percaya cermin. Itu tidak menjamin. Nah, justru masukan atau berita-berita diingetin orang dari luar itu lebih jelas. Berarti ini permasalahan yang dialami sudah sampai menjadi berita di luar. Oke. Nah, kalau sampai sudah terlalu parah, baru mau dibenahi, udah susah. Gitu. Mas Dirman ya. Oke, kita jangan gosipin Anies terus. Iya. Karena di sini ada narasumber kita mau keroyok dia. Iya. Kita agak terhindar sedikit tadi. Iya. Lalu apa peta jalan yang ditawarkan Mas Dirman? Saya tahu bahwa di dalam namanya kelompok itu selalu ada, ini mohon maaf ya, elit-elit yang kadang-kadang gesek sedikit bolehlah, ya kan? Senggol sedikit boleh, namanya dinamika. Tapi gesek sedikit nggak muncul lagi ada juga teman beliau. Iya. yang inisialnya DJ ya kan misalnya kan. Karena saya juga nggak pernah ketemu dia, nggak pernah lihat, nggak pernah di mana orang itu. Oke. Bagaimanapun nggak bisa kita tidak bernegosiasi kalau kita mau masih dalam satu rumpun, yaitu rumpun ideologi, rumpun perubahan. Saya mengatakan saya itu nggak peduli sama Anies, as long as dia masih menjadi man of value, manusia yang punya nilai, maka saya akan terus mengapresiasi dia. Tapi begitu dia sudah bagian dari kabinet, nah Anda tidak lagi jadi man of value. Ya Anda teman saya, tapi saya tidak akan mengikuti Anda lagi, kan begitu. Selesai, ya, misalnya begitu. Makanya saya dengan bahasa yang ini,
pengkhianat. Wah, karena itu dipancing kan di dalam talk show. Tapi Anda teman saya, tetapi Anda bukan man of value lagi.